Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam channel Bang Cemis. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang tetapan keseimbangan larutan. Ya, ini biasa kita sebut dengan apa namanya istilah K, ya, atau KC, ya, K atau KC. Di mana C-nya ini dari kata konsentrasi, ya, berarti apa namanya polaritas, ya, larutan. Tetapan keseimbangan adalah perbandingan hasil kali konsentrasi produk yang dipangkatkan koefisiennya terhadap hasil kali konsentrasi reaktan yang dipangkatkan koefisiennya. Ya, jadi KC itu ya konsentrasi produk pangkat koefisien dibagi konsentrasi reaktan pangkat koefisien. Nah, yang namanya konsentrasi ya, jadi simbol ini ya. Nah, ini sama aja dengan molaritas atau konsentrasi. Ya. Yang namanya konsentrasi atau molaritas ini rumusnya mol per volume. Ya. Jadi sini saya bisa tulis mol per volume dari produk ya dibagi mol per volume ya. Ini pangkat koefisien mol per volume dari reaktan ya pangkat koefisien. Nah, di sini ada sesuatu yang penting ya yang harus diperhatikan. Konsentrasi yang dipakai hanya dalam bentuk gas G ya dan bentuk larut aki atau larutan ya. Jadi fase yang dipakai hanya fasenya gas dan aki. Oke, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari KC ya. Nanti perbedaannya dengan KP apa ya. Oke, untuk mencari KC ya, di sini saya sediakan soal N2 gas plus 3H2 gas ya. Tanda panah bolak-balik menjadi 2NH3 gas ya. Kemudian di sini misalkan apa ada MLS ya, mol pada sisa itu 4 mol untuk N2, 2 mol untuk H2 dan 6 mol untuk NH3 dan volume totalnya 2 liter ya. Yang namanya KC ya atau K ya, KC itu konsentrasi kanan ya dipangkat koefisien ya. Kanan itu maksudnya produk ya dibagi konsentrasi kiri ya reaktan ya pangkat koefisien. Kemudian selanjutnya apa? Kita masukkan kanannya ada NH3 berarti konsentrasi NH3 ya koefisiennya berapa? Koefisiennya 2 ya berarti pangkatnya 2 dibagi kiri ada N2 berarti konsentrasi N2 ya pangkatnya berapa? Koefisiennya 1 berarti pangkatnya 1 kemudian dikali H2 ya H2 pangkatnya 3 jadi apa karena koefisiennya 3 jadi pangkatnya 3. Selanjutnya kita masukkan yang namanya kotak atau konsentrasi ya. Konsentrasi itu sama aja dengan molar ya, sama aja dengan molar atau mol per volume ya. Mol per volume berarti kita masukkan molnya ya. Molnya berapa? NH3 molnya 6 berarti kita masukkan molnya 6 per volume ya. Volumenya berapa? Di sini volumenya 2 ya. Pangkatnya berapa? Pangkatnya 2 dibagi kiri ya. Kirinya ada N2 ya, molnya 4 per volumenya 2, pangkatnya 1 ya. Dikali H2 molnya 2 per volumenya berapa? Volumenya 2, pangkatnya 3 ya. Oke, 6 per 2 berapa? 6 bagi 2 3 dikuadratkan sama aja 9 ya, dibagi 4 per 2 ya. 2 pangkatnya 1 sama aja 2 dikali 2 per 2 itu 1 pangkat 3 1 ya sama dengan berapa 9 per 2 ya atau 4,5 ya. Jadi nilai KC nya sebesar 4,5. Oke, di sini ada soal ya, harga tetapan keseimbangan KC untuk reaksi Al3 plus Ag plus 3H2O liquid tanda panah bola balik menjadi AlOH 3 kali solid plus 3H plus Ag. Ditentukan oleh persamaan ya. Jadi nilai KC-nya adalah ya yang A KC sama dengan konsentrasi AlOH 3 kali dikali konsentrasi H plus pangkat 3 dibagi konsentrasi Al3 plus ya dikali konsentrasi H2O pangkat 3. Yang B KC sama dengan konsentrasi H plus pangkat 3 dibagi konsentrasi Al3 plus dikali konsentrasi H2O pangkat 3. Yang C KC sama dengan
konsentrasi Al3 plus dikali konsentrasi H2O pangkat 3 dibagi konsentrasi H plus pangkat 3. Yang D, Kc sama dengan konsentrasi H plus pangkat 3 dibagi konsentrasi Al3 plus. Ya. Kemudian yang E, Kc sama dengan konsentrasi AlOH 3 kali ya dibagi konsentrasi H2O pangkat 3. Oke ya, di sini untuk menentukan harga Kc ya, fase yang dipakai hanya gas dan aki ya. Jadi gas dan larutan ya. Oke, berarti untuk soal ini ya, H2O itu karena fasenya liquid nggak dipakai, AlOH 3 kali juga nggak dipakai ya. Berarti tinggal H plus ya, sama Al3 plus. Jadi ya, yang pas mana ya? Jadi yang pas itu adalah option yang D. Kc sama dengan konsentrasi H plus ya, koefisiennya 3 jadi pangkat 3 dibagi kirinya Al3 plus ya, konsentrasi Al3 plus ya. Jadi seperti ini ya. Jadi untuk jawabannya adalah option yang D ya. Rumus Kc yang benar adalah Kc sama dengan konsentrasi H plus pangkat 3 dibagi konsentrasi Al3 plus. Oke, selanjutnya pada reaksi keseimbangan ya, CO gas plus 3H2 gas tanda panah pola balik menjadi CH4 gas plus H2O gas. Dalam wadah 10 liter diperoleh data sebagai berikut ya. CO, H2, CH4, H2O mula-mulanya 0,2, sini 0,3 ya, ini nggak ada. Kemudian reaksi atau yang bereaksi 0,05 M ya. Ini 0,15 M, 0,05 M, 0,05 M. Kemudian pas sisa 0,15 M, 0,15 M, ya 0,05 M, 0,05 M. Harga Kc dari reaksi tersebut adalah ya, yang A Kc sama dengan 0,5 dikali 0,5 dibagi 1,5 kali 1,5. Yang B Kc sama dengan 0,5 dikali 0,5 dibagi 1,5 kali 1,5 pangkat 3. Yang C Kc sama dengan 0,05 dikali 0,05 dibagi 0,15 kali 0,15 pangkat 3. Yang D Kc sama dengan 0,05 dikali 0,05 dibagi 0,15 kali 0,15. Yang E Kc sama dengan 0,15 dikali 0,15 pangkat 3 dibagi 0,05 dikali 0,05. Oke, ya kita buat rumusnya dulu. Di sini Kc ya. Kc sama dengan konsentrasi ya dari produk ya pangkat koefisien ya dibagi dengan konsentrasi reaktan ya pangkat koefisien. Nah, ini awalnya gitu ya. Kemudian kita masukkan, ya nah, di sini produknya ada dua, CH4 sama H2O, ya. Karena fasenya gas sama gas, berarti kita pakai, ya. Berarti konsentrasi CH4 dikali konsentrasi H2O, ya. Koefisiennya 1,1, berarti pangkatnya 1,1. Dibagi kiri, ya. Kirinya ada CO, ya, sama H2. Berarti sini konsentrasi CO ya koefisiennya 1 berarti pangkatnya 1 dikali konsentrasi H2 ya H2 pangkatnya 3. Seperti ini ya. Kemudian kita masukkan ya nilainya. Yang kita pakai adalah pas sisa ya. Jadi yang kita pakai nanti ini ya, ini kemudian ini dan ini. Sebelah kanan ya untuk C4 nilainya 0,05 ya. Jadi sininya 0,05 ya, kemudian dikali dengan H2O nya 0,05 juga 0,05 ya, dibagi ya kirinya 0,15 ya 0,15 ya, kemudian H2 nya ini 0,15 juga tapi pangkatnya 3. Oke, perhatikan di sini ya, di sini dia sudah molaritas ya, sudah molaritas. Jadi walaupun ada volume ya tidak kita pakai ya, maksudnya apa, dalam volume 10 liter ya konsentrasinya nanti 0,15 0,05 0,05. Jadi volumenya di sini apa namanya kita gunakan ya. Jadi hasilnya seperti ini untuk Kc-nya ya.
Berarti apa? Jawabannya yang pas adalah option ya. Kita cari jawabannya 0,05, 0,5 begini ya. Jadi jawaban yang pas adalah option C ya. Nilai Kc-nya adalah seperti ini ya. Oke, selanjutnya adalah dalam ruang 5 liter berlangsung reaksi keseimbangan ya. 2 SO3 gas tanda panah bolak-balik menjadi 2 SO2 gas plus O2 gas. Pada pemanasan 1 mol gas SO3 diperoleh 0,25 mol gas O2. Maka tetapan keseimbangannya adalah yang A 0,01, B 0,05, C 0,25, yang D ya 1, E 2. Oke, ya. Di sini berarti apa? Kita harus membuat MRS ya, mula-mula reaksi sisa. Reaksinya kita tulis dulu ya. 2 SO3 ya, SO3 gas tanda panah bolak-balik menjadi 2 SO2 gas ya plus O2 gas. Nah, ini ya. Kemudian kita tulis ininya MRS ya. Mula-mula ya pada pemanasan 1 mol SO3 ya. Jadi mula-mula di sini apa? Ada 1 mol. Kalau mula-mula sebelah kanan berarti belum ada ya. Jadi kita buat strip ya biar apa namanya lebih mudah. Kemudian pada pemanasan 1 mol gas SO3 diperoleh 0,25 mol gas O2. Nah, kata-kata diperoleh ya, ini diperoleh ya, mungkin dihasilkan ya, diperoleh, dihasilkan ya. Nah, ini sama aja dengan pada S sisa atau setimbang ya. Jadi di sini kalau diperoleh, dihasilkan itu sama aja pada S ya. Berarti apa? Di SO2 ya, S ini nilainya berapa? 0,25. Nah, ini kita luruskan di sininya 0,25 mol. Ya. Kemudian kalau sebelah kanan ya, atasnya ini pasti sama ya. Jadi sininya 0,25 mol. Nah, ini ya, kita akan menggunakan 0,25 mol ini untuk mencari mol yang ada di R ya, reaksi di sini. Ya, ini sama sini. Caranya gimana? 0,25 mol bagi koefisiennya 1 ya, 0,25 mol bagi 1 0,25 dikali 2 ya. Dikali 2 berarti sama aja 0,5 mol. Ya. 0,25 mol bagi 1 kali 2 ya. 0,5 mol. Nah, di sini ya kemudian kita kurangkan ya, sebelah ruas kita kurangkan 1 kurangi 0,5 sama aja 0,5 mol. Sebelah kanan tidak ada ditambah 0,5 ya, sama aja 0,5 mol. Oke, kita tulis rumus Kc ya, kanan per kiri. Jadi Kc ya, rumusnya Kc konsentrasi dari SO2 ya, SO2 pangkatnya 2 ya, karena koefisiennya 2, pangkatnya 2 dikali konsentrasi dari O2 ya, koefisien 1 pangkatnya 1 dibagi ya, berarti apa? Sebelah kirinya konsentrasi dari SO3 ya, koefisiennya 2 berarti pangkatnya 2. Selanjutnya kita masukkan. Nah, di sini konsentrasi itu apa? Mol per volume. Nah, ini ya yang kita pakai itu adalah pada kondisi sisa atau setimbang ya. Ini yang nanti akan kita pakai ya, pada kondisi sisa atau setimbang. Harus dibagi dengan volumenya ya. Ini volumenya gini. Jadi harus dibagi volume karena yang namanya konsentrasi mol per volume ya. Jadi kita masukkan SO2-nya di sini 0,5 ya per volumenya 5. Ya, pangkatnya di sini 2 ya. Pangkat 2 dikali 0,25 ya, bagi volumenya 5. Dibagi sebelah kiri ya. Sebelah kiri adalah ini ya, 0,5 ya. 0,5 ya, dibagi volumenya juga 5. Pangkatnya 2. Nah, kebetulan sini ada yang sama nih ya. Ini sama, ini sama. Berarti bisa kita coret ya, di sini bisa kita coret, ini sama, ini coret. Tinggal 0,25 bagi 5 ya, sama aja 0,05. Jadi ya
harga KC ya untuk soal ini ya sebesar berapa? Sebesar 0,05 ya, atau jawabannya adalah option yang B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam channel Bang Cembis. Oke, pada kesempatan hari ini ya kita akan membahas tentang tetapan keseimbangan gas atau KP. Apa sih itu KP? Ya, KP adalah hasil kali tekanan parsial gas-gas hasil reaksi ya atau produk dibagi dengan hasil kali tekanan parsial gas-gas bereaksi atau reaktan. Masing-masing tekanan parsial gas dipangkatkan koefisiennya ya. Misalkan ada persamaan reaksi ya, zat A wujudnya gas dengan koefisien M ditambah zat B dengan wujudnya gas dengan koefisien N, tanda panah bolak-balik menjadi P ya, menjadi zat C ya, wujudnya gas dengan koefisien P plus zat D wujudnya gas dengan koefisien K. KP yang namanya KP adalah tekanan parsial zat produk pangkat koefisien dibagi tekanan parsial zat reaktan bagi koefisien. Intinya kanan bagi kiri ya. Kita masukkan. Berarti kalau kita masukkan ini sama aja apa? KP nilainya adalah di sini P dari zat C ya, tekanan parsial zat C dipangkatkan koefisiennya P ya dikali tekanan parsial zat D ya, pangkatkan koefisiennya Q ya dibagi sebelah kiri ya tekanan parsial dari zat A ya pangkatnya M dikali dengan tekanan parsial dari zat B ya pangkatnya N. Nah, ini adalah rumus KP ya, intinya tekanan parsial kanan pangkatkan koefisiennya dibagi tekanan parsial kiri pangkatkan koefisiennya. Oke, dalam kesempatan ini saya akan membahas ya bagaimana cara mencari KP. Misalkan ada reaksi N2 gas plus 3,2 gas, tanda panah bolak-balik menjadi NH3 gas ya. Nah, ini misalkan apa? Ada mula-mula reaksi sisa dan diketahui di sisa ini ada 3 mol N2, 2 mol H2 dan 5 mol NH3. Ya, misalkan dalam reaksi ini ya ada volume totalnya 5 liter dan tekanan total 20 atm. Apa sih itu tekanan total? Yang namanya P total atau tekanan total adalah gabungan dari tekanan-tekanan gas yang ada di dalam wadah itu ya. Jadi dalam reaksi ini berarti apa? Ada tekanan P totalnya apa? Penjumlahan dari tekanan parsial gas N2 ditambah tekanan parsial gas H2 ditambah tekanan parsial gas NH3. Jadi gabungan dari tekanan parsial yang ada ini ya akan membentuk namanya tekanan total. Untuk mencari tekanan parsial ya atau P, rumusnya apa? Mol zat itu dibagi mol total dikali P total ya. Kita akan mencari ya. Jadi apa rumusnya ya? Berarti apa? KP ya sama dengan P kanan dibagi P kiri ya. Nah, ini P yang di kanan ya, pangkat koefisien dibagi dengan tekanan parsial yang ada di kiri ya, di pangkat koefisien. Nah, berarti kalau kita mau menuliskan ya, kanannya apa? Ada NH3. Berarti P NH3 ya, pangkatkan koefisiennya 2 ya, dibagi kiri. Berarti ada PN2 ya, PN2 pangkatnya 1 ya dikali PH2 ya koefisiennya 3 berarti pangkatnya 3. Nah, ini rumus dari KP nya. Sekarang kita akan mencari PNH3 ya. Berarti mencari PNH3 adalah gimana? Mol zat per mol total. Molnya NH3 berapa? 5 ya. Di sini molnya 5 per mol total. Nah, mol total di mana? Nah, ini yang namanya mol total ya. Jadi ini dijumlahkan semua ya, jumlahkan semua ini namanya mol total ya. Berarti mol totalnya 3 tambah 2 tambah 5 ya sama aja dengan 10 mol ya. Jadi kalau kita masukkan di sini mol NH3-nya berapa? Mol NH3-nya 5 ya, per mol totalnya 10 ya dikali P total. Nah, ini P totalnya 20 ya, P totalnya 20 pangkatnya 2 dibagi ya kirinya ada N2, berarti molnya N2 berapa? 3
ya, bagi mol totalnya ya. P ini mol zat per mol totalnya berarti 10 dikali P totalnya ya, P totalnya 20 ya, pangkatnya 1 dikali mol dari H2 ya, berarti 2 per mol totalnya 10, P totalnya 20, pangkatnya 3 ya. Nah, ini kita bisa coret ya, 0-0-nya berarti dikaliin 5 kali 2 10 ya. Ini sama aja 10 dikuadratkan dibagi ya, ini coret-coret ya, bagi 6 ya, dikali ini coret ya, 2 kali ini 4 ya, 4 pangkat 3 ya. Berarti 4 pangkat 3 64 ya, 64. Oke, kemudian selanjutnya gimana? Kita bisa sederhanakan ya. Ini sama aja 100 ya. 100 dibagi ini 6 ya, 100 bagi 6 ya, dikali 64. Nah, 64 dikali 6 ya, 4 dikali 6, 4 dikali 6 berarti ketemunya 4 ya, nyimpannya 2. 6 kali 6 36 berarti 38 ya. Nah, sama aja 100 per 384. Nah, kurang lebih ini ya, tinggal sederhanakan. Jadi ya, untuk apa namanya, untuk mencari KP ya, nanti intinya rumusnya P kanan per P kiri ya, dibagi ke pangkatkan koefisiennya. Tapi untuk mencari tekanan parsial rumusnya ini ya. Nah, ini adalah cara mencari nilai KP ya. Jadi dalam soal ini nilai KP-nya adalah 100 per 384 ya, tinggal disederhanakan lagi hasilnya berapa. Oke, selanjutnya pada suhu 30 derajat Celcius, gas N2 bereaksi dengan gas H2 membentuk NH3. Pada keadaan seimbang, tekanan parsial gas H2 seperempat atm dan gas NH3 seperempat atm. Jika Kp pada 30 derajat Celcius 48, maka tekanan parsial gas N2 ya dalam atm adalah, oke, yang pertama kita lakukan adalah kita buat reagen dulu ya. Gas N2 ya, ini ada N2 gas ya, plus H2 gas ya. Nah, kemudian tanda panah bolak-balik menjadi 2NH3 gas ya. Awalnya ini dulu ya, awalnya NH3 gas. Nah, seperti ini. Kemudian kita setarakan ya, N-nya sebelah kiri 2 biar sama, sebelah kanan dikasih angka 2. Selanjutnya hanya 2 ya, sebelah kanan hanya 6, berarti sini kasih angka 3. Nah, jadi harus kita setarakan dulu. Selanjutnya adalah apa? Ini kalimatnya pada keadaan seimbang ya, pada keadaan seimbang ya, berarti pada S ya, ini sama aja udah S. Di S-nya diketahui apa? Parsial H2-nya seperempat ya, ini nilainya seperempat. Kemudian gas NH3-nya seperempat ya, ininya seperempat. Yang ditanya adalah tekanan gas dari N2. Nah, ini berapa ya, ini nilainya berapa? Ini satuannya atm ya. Oke, kemudian cara mencarinya gimana ya? Yang namanya KP ya, berarti apa? P kanan per P kiri. Di kanan itu ada NH3, sama aja PNH3 ya, pangkatkan koefisiennya 2 dibagi P kiri ya, berarti PN2 ya, pangkatnya 1 ya, karena koefisiennya 1 dikali PH2 ya, PH2 pangkatnya di sini 3. Selanjutnya kita masukkan ya nilai KP. Di sini KP-nya senilai 48 ya, berarti sama aja 48 sama dengan PNH3 ya. Di sini berarti 1/4 pangkat 2 dibagi ya PN2 ya. PN2 tetap PN2 ya, PN2 kemudian dikali PH2. Di sini juga 1/4 ya. 1/4 tapi pangkatnya 3. Nah, seperti ini ya. Kita lanjutkan ke sini. Selanjutnya gimana? Selanjutnya ini ada 1/4, ada 1/4 pangkat 3 ya. Bisa ini kita coret ya. Ini sama aja coret ya. Nah, ini hilang, berarti tinggal 1/4 aja ya. Jadi saya tulis jadinya 1/48 sama dengan 1 per PN2 ya, dikali dengan 1/4. Nah, 1/4.
kita kali silang aja ya, berarti kali silang kali ini ya, berarti sama aja 48 kali 1/4 ya sama aja 12. PN2 sama dengan 1, berarti PN2 ya sama dengan 1/12. Jadi tekanan parsial dari gas N2 ya nilainya apa? Nilainya 1/12 atau jawabannya adalah option yang B. Oke, selanjutnya dalam volume 1 liter dipanaskan 0,1 mol gas N24. Terjadi reaksi N24 gas tanda panah bolak-balik menjadi 2NO2 gas ya. Jika gas N24 yang terurai 20% dan tekanan total gas dalam keseimbangan 12 atm, maka harga Kp-nya adalah yang A 0,25, B 0,5, C 1,0, D 1,50 dan E 2,00 ya. Kita nyari Kp-nya. Oke, Kp ya di sini karena ada mula-mula ya dipanaskan, berarti kita harus membuat MRS ya. Reaksinya kita tulis dulu N2O4 gas ya, tanda panah bolak-balik menjadi 2NO2 gas. Nah, reaksi ini setara ya, berarti kita bisa langsung MRS ya. Mula-mulanya berapa? 0,1 mol. 0,1 mol. Kalau mula-mula berarti kanannya kita strip ya, karena nggak ada ya. Kemudian jika gas N2O4 yang terurai, nah ini terurai ya sama aja di R ya, jadi terurai. Terurai itu apa namanya? Bereaksi bisa ya. Nah, terurainya 20%. Maksudnya 20%-nya dari mula-mula ya, sama aja 20/100 dikali 0,1 ya. Jadi ketemunya berapa? Ketemunya 0,02 ya. Jadi di sini nilai R-nya adalah 0,02 mol ya. Selanjutnya kita mencari ke kanan, caranya 0,02 bagi 1 dikali 2, berarti 0,04 mol. Ya, 0,1 dikurangi 0,02 sama aja 0,08 mol ya. Tidak ada ditambah 0,04 sama aja 0,04 mol. Nah, yang namanya Kp ya, berarti di sini rumus ya, Kp ya. Kp sama dengan P kanan, berarti PN2 ya dipangkatkan koefisiennya 2 dibagi P kiri ya, PN2O4 ya, pangkatkan koefisiennya 1 ya. Sama aja sama dengan berapa? Mencari P ya, ingat yang namanya P itu molnya dia dibagi mol total kali P total ya. Jadi yang namanya tekanan parsial, mol zatnya ya dibagi mol total ya dikali P total. Nah, ini untuk mencari tekanan parsial. Berarti kita masukkan ya, molnya N2 berapa? 0,004 per mol total. Mol totalnya ya yang ini kalau kita jumlah ya, kalau kita jumlah berapa? Ini ketemu mol total ya sebesar berapa? 0,12 ya, 0,12 mol. Berarti dibagi 0,12 ya dikali P total. Nah, di sini P totalnya 12. Ya, 12. Kemudian kita kurung pangkatnya 2 dibagi kirinya ya 0,08. 0,08 per mol totalnya 0,12 dikali P totalnya 12 pangkatnya 1. Ya. Oke, biar mudah ya, kita kaliin 100 ya, biar 34/12 ya. Jadi kalau kita kaliin 100/100 sama aja dengan 4/12 kali 12 ya, pangkatkan 2. Nah, di bawah kesama kali 100 ya, sama aja dengan 8/12 dikali 12. Kenapa kali 100? Maksudnya biar nolnya hilang ya, jadi 1, 2. Jadi nanti tinggal 4. Nah, ini tinggal kita operasikan. Ini kita coret ya. Nah, 4 kuadrat. 4 kuadrat itu 16. Ini kita coret dibagi 8 ya. Sama aja ketemunya 2. Jadi ya, untuk tekanan Kp-nya ya, untuk Kp soal ini jawabannya adalah 2 ya, atau jawabannya adalah option yang E.
Oke, selanjutnya jika natrium bikarbonat dipanaskan menurut reaksi 2NaHCO3 solid, tanda panah bolak-balik menjadi Na2CO3 solid plus H2O gas plus CO2 gas. Ternyata tekanan total pada keseimbangan adalah 5 atm. Harga Kp untuk reaksi tersebut adalah yang A5, B 6,25, C 10, D 12,5 dan E 25. Ya, di sini ya ditanya tekanan totalnya 5 atm, ditanya Kp. Ya, berarti apa? Rumus Kp ya, rumus Kp sama dengan apa? Karena ini solid berarti sama aja nggak pengaruh, ini nggak pengaruh. Ya, berarti Kp-nya PH2O ya dikali PCO2 ya, kanan bagi kiri ya, tapi karena yang kiri solid, yang ini juga solid berarti enggak pengaruh. Di sini tekanan totalnya 5. Yang namanya P total ya, yang namanya P total ya, berarti dalam reaksi ini hanya ada PH2O ditambah PCO2 ya. Ini ditambah berarti apa namanya, hasilnya 5 ya. Kalau ini totalnya 5, logikanya gimana ya? Berarti ininya nilainya 2,5 ya. Jadi di sini nilai PH2O-nya adalah 2,5 ditambah 2,5 ya, karena ini totalnya 5 ya. Jadi kita anggap apa? Karena koefisiennya 1, ini 1 ya. Berarti apa? Totalnya 5, berarti nilainya apa? Ini setengahnya ya, atau 2,5, ini 2,5. Nah, kemudian kita masukkan ke sini PH2O-nya 2,5 ya, dikali PCO2-nya juga 2,5. Nah, ketemunya dikaliin 6,25. Jadi ya, untuk soal ini jawabannya apa? Adalah option B. Besar nilai P-nya adalah 6,25. Oke, selanjutnya dalam suatu wadah tertutup, amonium klorida dipanaskan pada suhu 200 derajat Celcius ya, dan terjadi reaksi NH4Cl solid tanda panah bolak-balik menjadi NH3 gas plus HCl gas. Jika pada suhu tersebut harga Kp-nya A ya, tekanan dalam atm, maka tekanan total dalam wadah ya, dalam atm juga adalah yang A 2A, B akar A, C A kuadrat, D A, yang E 2 akar A. Oke, di sini ya yang namanya Kp ya, Kp itu adalah apa? P kanan per P kiri. Nah, yang ini adalah wujudnya solid ya, jadi ini nggak pengaruh ya. Sama aja Kp-nya apa? PNH3 ya, PNH3 pangkatnya 1 dikali PHCl ya, pangkatnya 1 ya, 1 nggak usah ditulis ya. Oke, selanjutnya kita masukkan dalam di sini Kp-nya adalah A ya, Kp-nya adalah A. Berarti apa? Karena PNH3 sama PHCl itu koefisiennya 1 ya, kita bisa misalkan X ya, ininya X, ininya X ya. Berarti sama aja A sama dengan X kuadrat. Berarti mencari X ketemunya akar A. Nah, jadi dapat kita simpulkan ya. Berarti apa? Di sini tekanan NH3-nya adalah akar A, tekanan HCl-nya akar A ya. Nah, yang namanya P total ya, P total itu berarti apa? PNH3 ya ditambah dengan PHCl sama dengan akar A ditambah akar A, atau sama dengan 2 akar A. Jadi ya, untuk soal ini jawabannya adalah 2 akar A, atau jawabannya yang pas adalah option yang E. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam channel Bang Cemis. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang hubungan Kp dan Kc ya. Hubungannya baik-baik saja. Oke. Jadi jika koefisien ruas kiri dan ruas kanan sama, nanti nilai Kp akan sama dengan Kc ya. Tapi jika koefisien ruas kiri dan kanan itu berbeda atau tidak sama, ya rumusnya apa? Kp sama dengan Kc dalam kurung RT pangkat delta N ya. Jadi ini kalau koefisiennya sama, ini kalau tidak sama. Nah, di sini delta N itu apa? Ya, delta N adalah koefisien ruas kanan dikurangi koefisien ruas kiri. Kemudian kalau di sini R-nya adalah 0,082 ya. Kemudian T, ini suhu dalam derajat Celcius, berarti
suhu ya derajat Celcius ditambah 273 ya. Jadi ya nilai Kp dan Kc ini intinya apa? Tergantung jumlah koefisiennya ya. Kalau sama Kp sama dengan Kc, tapi kalau berbeda Kp sama dengan Kc dalam kurung RT pangkat delta N ya. Kenapa kalau sama sama dengan Kc ya? Kalau kita misalkan ya di sini Kc sama dengan RT pangkat delta N ya. Kalau koefisiennya sama ya, misalnya 2 kurangi 2 itu akan ketemu delta N-nya 0 ya. Apapun dipangkatkan 0 ya, ini akan nilainya 1 ya. Jadi apa? Akhirnya nilai Kp sama dengan Kc. Oke, selanjutnya reaksi keseimbangan ya, ada H2 gas plus I2 gas tanda panah bolak-balik menjadi 2HI gas. Mempunyai harga tetapan keseimbangan ya, Kc-nya itu sebesar 69 ya pada suhu 340 derajat Celcius. Pada suhu yang sama nilai Kp reaksi itu adalah ya, yang A 5,66, B 69, C 192,3, 192,3,72, D 3468,3 dan E 23460 ya. Jadi nilai Kp-nya ini berapa? Oke, kalau menggunakan rumus ya hasilnya apa? Kp ya sama dengan Kc dalam kurung RT pangkat delta N. Nah, ini secara keseluruhan ya, baik koefisiennya sama atau beda ya, delta N. Sekarang kita lihat ya, di sini ternyata apa? Koefisiennya sama ya. Di sebelah kiri 2, sebelah kanan juga 2 ya. Jadi misalkan mau langsung ya boleh ya. Kalau sama itu intinya Kp sama dengan Kc ya. Tapi kalau kita mau menunjukkan pakai ini juga boleh ya. Berarti apa? Ini Kc, R-nya ya, R-nya 0,082 ya, 0,082, T-nya ya 340 ditambah 273 ya. Ini 3, ini 1, kemudian 1 berarti 6 ya, dikali 6 13. Tapi delta N-nya berapa? Pangkatnya 0. Nah, ini sama aja dengan 1 ya. Jadi nilai Kp sama dengan Kc ya. Kalau mau pakai langsung rumus ini juga boleh ya. Kalau koefisien kiri dan kanan sama, Kp sama dengan Kc ya. Jadi ya, untuk soal ini nilai Kc-nya sebesar berapa? Nilai Kp-nya sebesar berapa? Sebesar Kp ya. Ya, nilai Kp-nya sebesar Kc ya. Nilai Kp sebesar Kc yaitu sebesar 69. Oke, selanjutnya pada reaksi keseimbangan ya, PCl5 gas tanda panah bolak-balik menjadi PCl3 gas plus Cl2 gas. Harga Kc pada suhu 191 derajat Celcius sama dengan 3,26 kali 10 pangkat min 2 ya. Maka harga Kp pada suhu tersebut adalah yang A 1 atm, B 1,24 atm, C 2 atm, D 2,48 atm dan E 3,5 atm. Ya, di sini ditanya harga Kp-nya ya. Oke, kita tulis ya. Kp sama dengan Kc dikali R kali T pangkat delta N ya. Di sini nggak ada satunya ya. Oke, kita masukkan nilai Kc-nya berapa? Kc-nya 3,26 ya kali 10 pangkat min 2 R. Kalau tidak ada di sini ya, berarti apa? Nilai R-nya adalah tetapan sebesar 0,082 ya dikali kemudian T ya, berarti apa? 273 ditambah 191 ya. Berarti sama aja 464 pangkat delta N. Delta N ini koefisien kanan ya, ini 1 ditambah 1 berarti kanannya itu 2, kirinya 1 ya. Berarti sama aja apa? 2 min 1 ya. Ini sama aja 2 min 1 sama dengan 1. Nah, kemudian dikali-kalikan aja ya. Ini dikali aja nanti akan ketemu 1,24 ya atm. Ya. Jadi ya nilainya ya untuk Kp-nya adalah berapa? Sebesar 1,24 atm. Jadi jawabannya adalah option yang B.